Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kabar yang begitu mengejutkan kalau menurut saya pribadi begitu kan ketika saya membaca di berbagai komentar netizen dan bahkan apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan ya soal Pak Purbaya ini. Ya, Pak Purbaya ini kabarnya banyak desakan sehingga bisa saja ini akan terancam di reshuffle. Wih, ngeri bos. Kenapa? Karena satu menolak ya hutang kereta cepat menggunakan APBN. Banyak yang kemudian ya terancam di reshuffle, banyak yang kemudian mendesak ya kepada Pak Purbaya ini begitu kan ya untuk segera mundur dan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mereshuffle Pak Purbaya ini. Nah, sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung begitu kan ya. Rocky Gerung itu pernah mengatakan bahwa ada desakan-desakan besar ketika hutang kereta cepat ini berhadapan dengan Jokowi, maka Pak Purbaya ini melempem begitu kan. Maka Pak Purbaya ini seolah-olah koboynya sudah tidak ada. Kabarnya begitu. Ini salah satu komentar dari Rocky Gerung begitu ya. Jadi kalau Pak Purbaya ini terancam di reshuffle begitu akibat menolak bayar HUS ya, dan bentrok dengan pejabat begitu. Saya kira ini salah besar. Prabowo Subianto ini akan rugi besar. Kenapa bang? Ya kita lihat saja Pak Purbaya ini bekerja dengan rakyat. 2 bulan saja bekerja begitu ya pro terhadap rakyat kebijakan-kebijakannya itu mengangkat derajatnya dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dianggap bahwa punya peran penting dan dampak positif kepada Presiden Prabowo Subianto soal ekonomi. Wehehe. Pak Purbaya itu bukan direktur Selios. Pak Purbaya itu bukan direktur Indef. Kalau direktur Selios, direktur Indef nggak apa-apa. Dia menyampaikan kritik terbuka buat pemerintah tuh nggak apa-apa. Tapi Pak Purbaya itu Menteri Keuangan. Dia bagian dari pemerintah. Kalau dia mengkritik, dia menyakiti badannya sendiri gitu loh. Itu kayak tangan kiri mukul tangan kanan gitu loh. Mesti kalau kalian tepuk tangan gara-gara tangan kiri mukul tangan kanan itu mau gimana itu? Dan kayak nyolok mata sendiri gitu itu kan. Ya orang-orang yang tidak suka kepada Pak Purbaya itu adalah orang-orang termul-termul mereka begitu. Ya, yang hanya ingin bagaimana di kepemimpinan Prabowo Subianto ini ya tidak semaksimal mungkin diacak-acak. Karena apa? Pertama Presiden Prabowo Subianto membongkar koruptor. Membuka dugaan korupsi. Dampaknya Kejagung sekarang sudah bekerja semaksimal mungkin itu begitu kan untuk membongkar habis-habisan para koruptor. Nah, inilah yang kemudian banyak orang yang kemudian apakah ini tidak suka kepada Pak Purbaya karena membongkar semuanya atau bagaimana? Nah, salah satu yang kemudian menjadi sindiran dari Rocky Gerung adalah ya ketika ada ambisi ya. Apakah nanti Pak Purbaya ini ada ambisi? Apakah Pak Purbaya ini nantinya begitu kan ya? Berhadapan dengan Jokowi begitu, maka koboynya mungkin akan cengeng katanya begitu kan. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja Pak. Nampaknya Pak Purbaya ini bisa melawan. Luhut saja dilawan, apalagi seorang Jokowi. Ya kan itu logikanya. Ya seorang Luhut saja dilawan begitu, apalagi seorang Jokowi begitu. Tapi kalau Jokowi sudah intervensi misalnya soal kereta cepat harus menggunakan APBN, ya mau tidak mau Pak Purbaya harus ikut Prabowo Subianto. Jadi pemerintah sudah memutuskan, dan asalnya memang Bapak Presiden yang memutuskan bahwa kereta cepat ini tidak akan mengeluarkan dana APBN untuk pembangunan ini dan juga tidak akan mengeluarkan jaminan untuk pinjaman sehubungan dengan pendanaan untuk pembangunan proyek ini dan juga tidak akan mengeluarkan PNM. Apakah proyek kereta cepat ini layak disebut proyek penugasan? Padahal proyek ini jelas-jelas sasarannya adalah kelas menengah atas. Dan proyek ini lagi-lagi juga tidak menggambarkan semangat pembangunan inklusif, tidak menggambarkan pembangunan yang Indonesia sentris. Di samping itu juga pembengkakan proyek kereta cepat ini masih berpotensi lebih besar lagi. Maka dari itu kita ingin BPK dan BPKP segera menyelesaikan audit investigatif untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cost of run di dalam proyek ini. Jangan sampai Perpres 93 tahun 2021 ini justru menjadi kotak Pandora yang akan terus-menerus membebani APBN dalam penyelesaian proyek kereta cepat termasuk dalam operasional kereta cepat ke depan.
Karena yang dipercaya begitu kan ya, yang hanya berani kepada kepada Prabowo Subianto ya hanya Pak Purbaya. Nah, pengamat politik Rocky Gerung ini menilai bahwa jawaban Menteri Keuangan Pak Purbaya Sedewa yang melambek saat ia berhadapan dengan Presiden Jokowi. Nah, soal hutang ya kereta cepat ya dinilai ada pengunduran ketegasan sikap Pak Purbaya dengan menyetujui sedikit pernyataan Jokowi. Nah, terkait perubahan sikap itu Rocky Gerung menyinggung Pak Purbaya dengan sebutan koboi akal sehat yang kini menjadi koboi cengeng. Nah, kata Rocky Gerung, kenapa? Karena pernah ya Pak Purbaya mengatakan sedikit percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu kan ya. Soal bagaimana pelayanan membangun kereta cepat ini bukan soal untung rugi tapi soal pelayanan kepada masyarakat. Nah, adapun Rocky Gerung ini menyoroti perubahan sikap Menkeu yang awalnya tegas menolak hutang bayar menggunakan APBN, hutang kereta cepat menggunakan APBN, karena proyek ini dinilai rugi bisnis. Namun terbaru Menkeu Purbaya justru mengaku setuju dengan klaim Jokowi yang menyebutkan HOS sebagai proyek sosial. Menurut Rocky, jika sikap Purbaya ini demikian, seharusnya APBN ini dibiarkan menanggung hutangnya. Hal itu dimaksudkan begitu kan ya, agar pertanggungjawabannya jelas, kata Rocky Gerung. Saya melihat bahwa pemikiran Rocky Gerung ini saya kira bagus juga begitu kan ya, punya pemikiran seperti itu. Benar, memang ada nuansa-nuansa Pak Purbaya sekarang ini ya, kita soroti aja begitu. Apakah ada perubahan ketika berhadapan dengan seorang Jokowi begitu kan? Jokowi bisa saja mengintervensi Prabowo. Prabowo bisa menekan Pak Purbaya. Jadi langkah inilah banyak yang kemudian kritik, mulai dari Hasan Nasbi, siapapun begitu mengkritik habis-habisan itu. Tapi kami melihat bahwa pernyataan-pernyataan ini justru menurut saya begitu kan ya harus kuat. Karena saya pribadi begitu apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung ya menurut saya pribadi ada benarnya juga, hati-hati betul. Tapi sikap Pak Purbaya selama ini masih kuat. Karena tidak ada yang kemudian Pak Purbaya diingatkan oleh Prabowo begitu. Justru memberikan solusi, ya harus dicarikan solusi baik dan antara atau ya Pak Purbaya untuk mencari solusi hutang kereta cepat ini. ya berbeda dengan pernyataan Luhut begitu kan ya. Pernyataan Luhut mengatakan bahwa ini sudah uang operasional kabarnya begitu kan, sudah tutup biaya uang operasionalnya. Iya, uang operasionalnya. Ya, uang hutangnya begitu masih belum, Pak. Luhut mengatakan Puji Hus di tengah polemik sudah tutup ya biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya yang tutup, Pak. Ya, sudah dibayarkan semua. Tapi bagaimana dengan hutang-hutangnya, Pak? Dan itu yang mesti dibicarakan juga. ini harus ada evaluasi kata Profesor Mahfud MD begitu kan. Ya KPK harus mengevaluasi itu begitu. Nah, nampaknya banyak sekarang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial itu begitu. Artinya saya menganggap bahwa kalau Pak Purbaya ada tekanan begitu, maka kemudian saya kira ini orang-orang yang tidak suka saja begitu kan, seperti Hasan Nasbi misalnya begitu kan ya, mengkritik habis-habisan Pak Purbaya di situ begitu. Ya wajarlah dalam dunia politik biasa aja di situ begitu. Nah, yang paling menarik sekali begitu ketika Pak Purbaya ini salah satu yang kemudian berada di dalam mobil sempat-sempatnya membaca Al-Qur'an. Sempat-sempatnya membaca kalamullah begitu kan ya, yang kemudian saya menganggap sangat respect sekali kepada Pak Purbaya ini. Sesibuk apapun seseorang itu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. يضاهئون قول الذين كفروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
Nah, fenomena Pak Purbaya inilah yang kemudian viral di media sosial, menganggap bahwa Pak Purbaya ini sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam mobil membaca ayat suci Al-Quran begitu kan ya. Di dalam mobil ya tanpa kenal lelah dan sebagainya. Dan ini sontak di berbagai media sosial rame begitu. Nah, saya menganggap hal-hal yang kemudian kita lihat bahwa Pak Purbaya ini banyak kecaman begitu, terutama dari termul-termul mereka begitu, ya wajar-wajar aja dalam dunia ini begitu. Biasa dalam dunia ini menurut saya begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Pak Purbaya ternyata punya terobosan baru begitu kan ya, punya terobosan baru, tidak memikirkan siapa-siapa lagi di situ begitu, kecuali dia punya tanggung jawab terhadap Presiden Prabowo Subianto ya bersama dengan rakyat. Ini salah satu Hasan Nasbi juga mengkritik habis-habisan begitu soal Pak Purbaya. Maka jangan sampai antara Pak Purbaya ini kan pejabat pemerintah katanya begitu kan ya. Terus kemudian yang lain pejabat pemerintah, sesama pejabat ya artinya jangan saling kritik kabarnya begitu. Tapi ya yang menurut saya pribadi pernyataan dari Hasan Nasbi biasa begitu. Biasa begitu, biasalah termol-termol mereka. Justru dia blunder. Kenapa? Karena dia mengkritik ya Pak Purbaya. Kabarnya Hasan Nasbi ini kan komisaris begitu. seharusnya ya yang diingatkan di situ adalah Hasan Nasbi gitu kan ya, yang seharusnya ditegur begitu kan. Coba kita lihat saja, ini salah satu komentar netizen nih. Pak Purbaya terancam reshuffle akibat tak bayar hus dan bentrok dengan para pejabat katanya ini ya. Ketika seseorang menteri menjaga uang negara justru bisa kehilangan hasil kursinya, ironi, tapi itulah panggung kekuasaan di negara ini. Pak Purbaya Yudi Sadewa baru saja menolak tegas ide penggunaan APBN untuk menalangi utang kereta cepat yang triliunan. Dan keputusan itu memang rasional secara fiskal. Tapi di politik, langkah nasional terdengar seperti alarm bahaya. Sejak itulah ya, dinamika di balik layar berubah cepat. Aroma tekanan politik mulai rasa. Dan rumor reshuffle pun yang menghembus kencang di sekitar istana. Menurut analisis intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, langkah Pak Purbaya telah membangun serangan laba kepentingan lama. Ia dianggap anak baru tanpa dukungan partai, tapi terlalu berani menolak status quo. Operasi tekanan, ya kata Amir, kini berjalan sistematis. Wih, keren Bon. Keren. Kenapa kok keren Ban ya? Semakin ada tekanan kepada Pak Purbaya, maka ini semakin pula menandakan bahwa Pak Purbaya semakin melembung begitu kan, melembung tinggi begitu. Artinya bahwa masyarakat melihat bahwa kinerja Pak Purbaya ini sangat baik, terhadap rakyat. Walaupun ada tekanan-tekanan politik dari sana, itu terbaca begitu kan ya. Yang menekan pada dunia politik itu adalah bukan rakyat begitu, tapi orang termul-termul mereka begitu. Orang yang tidak suka untuk membongkar bagaimana daerahnya dibongkar begitu. Ya misalnya daerah kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu kan ya, dibongkar bagaimana soal perkembangan keuangan begitu pada Sri Mulyani pada waktu itu. Sekarang dirubah karena madhab dari seorang Pak Purbaya ini kan berbeda dengan Sri Mulyani dan sebagainya. Jadi ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bisa dilihat lah, bisa dijadikan tontonan bahwa yang bernyanyi di situ adalah bukan rakyat biasa, tapi orang-orang termul-termul mereka gitu. Yang tidak suka begitu kan, takut terbongkar. Ya biasalah dalam dunia seperti ini begitu. Tapi saya menganggap kereta cepat ini harus benar-benar diaudit begitu kan ya. Sampai sekarang ya coba audit lah ya. Investigasi di dalamnya, takut ada nuansa-nuansa, ada kong kali kong besar. Saya setuju dengan pendapat Rocky Gerung begitu kan ya. Kalau berhadapan dengan Jokowi lawan Pak. Nampaknya Pak Purbaya ini ingin melawan ya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Jangan cengeng Pak. Rakyat berada di belakang Bapak itu sendiri begitu.
Artinya melawan kebijakan-kebijakan Jokowi begitu pada waktu itu. Saya kira apresiasi yang sangat luar biasa. Apalagi beredar video bahwa Pak Purbaya membaca Al-Quran. Wih, sambil tenang, santai, rileks begitu kan. Ini menandakan bahwa pejabat-pejabat itu tidak semuanya buruk ya. Ada yang kemudian baik, ada yang bekerja dengan rakyat, ada yang bekerja hanya pencitraan sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.